An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu la dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Se banter. Mau rada ngeden ya mare. Nek iki kaya rompeh. Oh iya. Cek 1 2 3, cek 1 2. Ya. Baik. Salah satu hadis Rasul bisa dibaca, ya. Artinya apa ini Bapak Ibu? Seperti hari ini Bapak Ibu, mulai dari sekarang niatilah untuk ibadah. Jadi katanya guru workshop ini nanti dicatat kalau malaikat, ya, malaikat rokib. Artinya apa? Seluruh amal perbuatan itu tergantung pada niat. Jadi setiap orang yang memperoleh apa yang ia niatkan. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Jadi sesuai awal niat kita. Niat kita awal apa? Itu yang kita dapatkan. Tapi siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diperoleh, atau wanita yang akan dinikahi, ibarat kalau ingin menikahi wanita ya, niatnya untuk apa ya, maka hijrahnya yang memperoleh hanya itu saja yang diniatkan. Jadi hanya duniawi saja yang didapatkan, akhiratnya tidak. Nah, tetapi kalau kita niatnya itu akhirat, dunia dan akhirat akan didapatkan, dua-duanya dapat Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi di siang hari ini kita semuanya berniat lillahi ta'ala untuk kebaikan, ya, tentunya kedepannya untuk kebaikan anak didik kita. Oke. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan tentunya kepada kita semuanya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya, ya, termasuk kita semuanya nanti, ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini nanti waktu berarti sentuh ya Pak ya, ini sentuhannya maut. Jadi hari ini nanti yang utama adalah teman-teman narasumber kita, ya. Jadi ada Pak Bozali dan Pak Sulis. Karena waktunya sekarang asar itu 2:30 aja Bapak Ibu, 2:30 lebih 5 menit. Jadi sangat terbatas sekali waktunya. Paling saya hanya 10 menit ini. Nanti kita beri waktu yang banyak untuk kedua narasumber kita. Saya sedikit memberikan ini Bapak Ibu, sedikit tentang 3 hal. Semoga tidak bertele-tele terlalu jauh, ya. Karena kalau sudah berbicara di depan gitu kadang saya lupa. Lupa waktunya terbatas. Nah, tentang kurikulum merdeka Bapak Ibu, setelah saya melakukan supervisi, itu banyak hal yang harus, ya, yang harus ditambahkan, ya, ditambahkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Walaupun hanya perwakilan 8, ya, tapi mungkin nanti untuk supervisor yang lain bisa memberikan masukan ke saya. Nah, dalam kurikulum merdeka itu ada hal yang harus Bapak Ibu perhatikan, bahwa dalam pembelajaran itu harus disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Jadi jangan memaksa anak untuk istilahnya memahami pelajaran yang kita berikan. Jangan memaksakan itu, karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda, minat yang berbeda, bakat yang berbeda, dan semua itu harus Bapak Ibu hargai. Ya, seperti itu. Kemudian ini yang kedua tadi, ya, sesuaikan dengan kemampuan siswa. Tolong dalam menghadapi anak satu dengan yang lain itu sesuaikan karakter dari masing-masing anak, jangan disamakan. Nah, itu kan perlu penyesuaian seorang guru dengan siswanya, ya kan. Anak ini satu itu beda-beda. Jadi ada yang harus didampingi di samping mejanya, ada yang harus anak itu ke
ruang guru untuk menambah pembelajaran itu. Seperti itu. Jadi memang PR besar bagi seorang guru sekarang ini di kurikulum Merdeka harus benar-benar bisa memahami karakter siswa yang beraneka ragam dan semuanya harus difasilitasi secara adil. Sing pinter, sing ora iso karo sing ora iso banget, nah kabeh kudu diperhatikan dan harus dikasih apresiasi semuanya. Ojo nanti ada tembung yang ngono kae ora iso. Nah, gitu sekarang udah enggak boleh. Karena setiap anak punya kelebihan dan harus ada apresiasi setiap anak. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini yang masih kayaknya belum pada siap nih Bapak Ibu, yaitu metode yang variatif, menarik dan kontekstual. Padahal yang namanya metode menarik itu kalau di kurikulum Merdeka itu pun harus setiap kita masuk itu kita memiliki metode yang beraneka ragam juga, tidak hanya satu metode, karena setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi yang di kurikulum Merdeka ini yang saya lihat itu sudah ada beberapa yang sudah melakukan ya. Yang pertama ada asesmen diagnostik, itu sudah ada yang melakukan melalui link Google Form, boleh diberikan sebelum pembelajaran sehingga nanti anak-anak sudah terbagi saat kita masuk itu sudah ada pembagiannya, tinggal kita share aja. Kemarin yang kalian isi ternyata hasilnya ini, nah, gitu. Sudah sekarang mengelompok sesuai yang kamu pilih. Dan biasanya pembagian itu sesuai gaya belajar ada 3 Bapak Ibu, auditori, visual, kinestetis. Kalau auditori berarti Bapak Ibu harus menyiapkan instrumen berupa suara. Ya, rekam sendiri aja. Itu untuk membantu anak-anak pada saat menyelesaikan pekerjaan yang harus Bapak Ibu berikan kepada anak. Kemudian visual, membuat video. Kinestetis itu anak-anak digiring keluar kelas di tempat terbuka biar anak-anak itu belajar sambil dia buat lari-lari atau jalan-jalan, ya kan? Seperti itu boleh, silakan. Karena anak itu harus bergerak terus. Namanya anak kinestetis itu seperti itu. Jadi di kelas itu tidak nyaman, ada yang malah tidur. Saking orang nyaman di kelas, selak betah kapan beli ya gitu kan, kayak dibuat yang jogo gitu, seneng banget itu. Sambil belajar, sambil dia bisa melihat luar, ya jalan-jalan atau mungkin kesibukan yang lain. Yang penting pokoknya tetap ada instrumen pembelajaran yang Bapak Ibu berikan di sini. Kemudian ada pertama ice breaking sebelum pembelajaran, dan ada yang juga baca Al-Quran ya. Bagus sekali itu. Ini Bapak Ibu guru semua di pagi hari tetap semuanya meminta anak membaca Al-Quran ya. Kalau itu sudah budaya di sini, alhamdulillah. Setiap hari Jumat kok? Enggak kan? Setiap hari kan? Setiap hari. Ya. Membaca Al-Quran itu setiap hari, monggo, dan itu rutin itu lebih baik. Tetapi jangan panjang-panjang Bapak Ibu. Ngaji ya enggak usah banyak-banyak ayatnya, yang penting rutin. Jadi segala sesuatu itu sing apik kuwi, sing apik kuwi istiqomah, bener. Jadi sementing terus-menerus rutin dan ajek ya, ajek istiqomah, dan enggak usah banyak-banyak ngaji nganti sak juz ya, ora sida pelajaran loh ya. Kapan mulai ini kur ngaji tok ya kan. Nah, jadi rutin aja setiap hari dan itu hanya berapa ayat seperti itu ya. Kemudian ada mindfulness, ada gerakan-gerakan dulu biar anak itu tidak ngantuk tadi ya. Kalau ada yang tidur berarti harus ada gerakan otot dulu biar nanti aliran darah lancar. Kemudian ada apersepsi. Apersepsi itu misalnya menayangkan apalah film-film apa yang menarik bagi siswa. Jadi jangan pelajaran dulu. Misalnya tentang kehidupan, ya bisa menumbuhkan anak itu rasa sosialnya tinggi atau biaya. Ada tuh film-film yang membuat anak itu bisa hanyut, ya atau menangis, terenyuh, gitu banyak itu film-film seperti itu diambil itu mapel apapun bisa mengambil itu, ya persepsi dulu. Atau tentang pengetahuan yang sekarang ini, yang luar biasa, yang anak-anak itu bisa, wah bisa ya, monggo itu dicari aja. Atau Pak Ghazali ya kiamat misalnya ya. Saya dulu ada film kiamat. Ada film-film kiamat di bioskop itu dicopleknya dulu ya gitu. Monggo itu untuk menarik anak. Jadi pertama itu anak tidak lesu. Ya, seneng saya loh. Jadi membaca dia anak dulu itu dengan apersepsi namanya. Apersepsi itu monggo buat hal yang bahagia. Baru nanti ada pertanyaan pemantik. Itu sudah banyak yang itu ya menggunakan pertanyaan pemantik. Dengan diskusi bersama mengeluarkan pertanyaan, anak menjawab diskusi. Pembelajaran yang kemarin boleh atau menyinggung pelajaran yang mau diajarkan sedikit-sedikit sampai menuju ke materi boleh, monggo ada pertanyaan-pertanyaan pemantik.
ya baru nanti pembelajaran. Dan pembelajarannya nek iso diferensiasi, buat 3 instrumen, membuat 3 treatment dengan gaya belajar yang tadi orang monoton klasikal hanya menjelaskan saja, jenuh ya, jenuh dan ngantuk. Rasanya kan pengennya nggak rampung ya pembelajaran itu ya. Kemudian yang berikutnya, nah sekarang ini imbas tentang ini kurikulum merdeka yang sekarang ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Tadi kalau saya melihat anak-anak yang istilahnya Bapak Ibu masih klasikal itu anak menjadi malas. Itu satu, jelek ya, jelek. Nah imbasnya yang kedua ini klasikal dan setelah itu ada tugas. Tapi yang diwedeni anak itu orang seneng anak itu banyak tugas, banyak PR. Yang namanya kurikulum merdeka itu malah meminimalisir PR Bapak Ibu. Jadi anak di sini tuh kalau pengen ada tugas ya selesaikan di sini langsung sampai pelajaran selesai. Terus atau dibahas bersama ya tentunya diperhitungkan kalau memang waktunya tidak cukup ya minggu depan lagi tugasnya dikerjakan saat itu juga. Jadi anak itu pulang tidak terbebani dengan banyak PR. Nek sak mapelnya rapopo lah. Saya ini 17 mapel semua ngasih PR. Bayangkan coba, terus kesel. Soalnya saya Pak anak buah Pak Abbas kuwi ya kan. Mulai jam 5, setengah 6 sore, setengah 6 nggak boleh sekarang ya. Jam 5 harus sudah dipulangkan itu anak-anak. Sudah dapat WA dari Bu Indri, jam 5 harus pulang. Gitu. Kegiatan apapun. Ya, jadi mohon tolong Bapak Ibu semuanya kalau ngasih PR itu ya jangan terus menerus setiap kali pembelajaran ngasih atau malah ditanya, piye nak PR-mu hari ini apa tadi? Nah, gitu, nek banyak ya jangan diberi tambahan PR lagi. Wah sudah mapel ini bu, ya sudah nggak usah. Saya itu termasuk guru yang dulu jarang memberi PR Bapak. Jadi kalau ada soal sulit malah saya terangkan dan saya diskusikan. Saat itu juga selesai. Yang tidak bisa, monggo langsung ke ruangan saya, tak terangnya nganti so. Jadi saya itu orangnya gimana ya? Saya itu kalau membayangkan kalau saya jadi murid gitu loh, ngasih PR banyak sampai di rumah harus kesel aja kok nggak rapi, gitu banyaknya. Tapi sekali 2 kali tidak apa-apa ngasih PR. Lihat situasi anak lah, ya. Bayangin kita jadi anak itu gitu aja. Tanyakan dulu kira-kira PR-nya banyak enggak, itu baru ngasih PR. Jangan setiap saat ngasih PR. Dan itu pun saat nanti ketemu lagi, ojo langsung ditagih PR-nya, ya kan? Ya rotok keliling-keliling saya enak. Kemarin ada kesukaran PR saya enggak, gitu ya satu-satu dikelilingi, gitu. Jadi ada interaksi lah antara guru dan siswa, ya. Karena satu persatu anak itu berbeda-beda. Ada yang nggak bisa nggarap PR, enggak apa-apa, jangan dimarahi, nggak bisa nggarap PR, ya kan malah diajari itu tanggung jawab guru itu. Kayak PR nanti anaknya raiso, kalau diterangke urung, ya kan? Atau waktunya cukup enggak. Jadi apa-apa itu kembali ke kita saja ya, koreksi dulu lah. Nah, ini keluhan dari BK seperti ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan. Jadi anak-anak itu banyak yang curhat ke sana dan setelah home visit itu ternyata anak-anak itu ini kan banyak ini anak-anak di kelas-kelas yang tidak masuk, ada yang 6, ada yang 8 lah. Ini wali kelas harus bisa memantau loh ini. Yang tidak masuk itu harus dihubungi orang tuanya. Kenapa tidak masuk? Ini terus dihubungi terus itu orang tua. Monggo, itu kewajiban wali kelas. Nanti kalau wali kelas sudah menyerah, terus dimonoknya tetap raiso, baru diberikan ke BK. BK bisa home visit. Ternyata itu banyak anak-anak yang merasa berat Bapak Ibu. Berat dalam arti apa? Beban, itu tadi. Pekerjaan sekolah, tugas dan sebagainya yang banyak sekali itu tidak mampu untuk menyelesaikan. Ya monggo ini harus kerjasama kita semuanya ya, bagaimana agar ini bisa tersolusikan dengan baik dan anak-anak itu senang untuk masuk sekolah. Nanti kalau banyak yang tidak masuk sekolah kan ya jadi problema kedua nanti ya. Problema satu belum terselesaikan, ada problema lagi yang kedua, bocah kasih bolos ya kan. Jam loro ya Allah. Ya lanjut lagi itu ya Bapak Ibu monggo. Jangan banyak PR itu. Karena setiap kali tugas PR, aku dari muridnya yang buri ya rada deg-degan. Ada tugas PR. Nah ini ya Bapak Ibu, mohon untuk yang metode yang variatif kontekstual nanti tugasnya Pak Ghazali dan Pak Sulis nih Bapak Ibu. Ya karena waktunya saya sudah 15 menit dan ini nanti 2:30 sudah harus asar. Monggo saya berikan waktunya untuk Pak Ghazali dan Pak Sulis untuk menyelesaikan kegiatan workshop di siang hari ini. Saya doakan Bapak Ibu semuanya sukses ya, mengalami dan mendapat kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mohon izin, ini tukar posisi karena saya Warsono, jadi materi karena saya cenderung pada teorinya, kemudian Pak Ghazali cenderung pada penerapannya. Ini saya sampaikan dulu untuk materinya sebagai dasar sebelum masuk pada prakteknya yang akan disampaikan oleh Pak Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam kegiatan workshop pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ayun, untuk berbagi sedikit ilmu dan belajar bersama mengenai pembelajaran kontekstual. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai materinya, suaranya terlalu keras ya Pak? Ya, ini sesuai dengan permintaan dari teman-teman, perbanyak SPM Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, kita peregangan dulu nih, bersama-sama berdiri dan jangan lupa ikuti gerakannya dengan penuh semangat. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Sekali lagi. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tidak asing dengan istilah ini, bahkan mungkin
mungkin sudah sering menggunakan pendekatan ini dalam pembelajarannya. Belum? Saya yakin sudah pernah, walaupun mungkin belum disadari. Mari kita bersama-sama mengingat kembali apa itu pembelajaran kontekstual. Ya, untuk karakteristik CTL itu ada 3. Yang pertama, menekankan keterlibatan murid untuk menemukan materinya. Jadi guru tidak memberikan semua materinya dengan siswa pasif tapi siswa juga terlibat ikut untuk mencari. Yang kedua, mendorong murid menemukan hubungan antara materi dengan situasi di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-harinya. Dan yang ketiga, mendorong murid menerapkan materi yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Kemudian ada beberapa prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, diantaranya 3 hal berikut ini. Prinsip yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Artinya yang aktif itu bukan gurunya, karena ada juga yang aktif gurunya. Di sini ada gurunya aktif sekali, siswanya hanya melihat saja. Jadi muridnya utamanya itu aktif di dalam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung, kemudian guru dapat mendampingi. Kemudian prinsip yang kedua, jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi murid dengan berbagai macam media pembelajaran, jadi agar pembelajaran tidak membosankan, perlu sedikit diberikan media yang variatif agar lebih menarik. Kemudian prinsip yang ketiga, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran dikemas sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Dengan kata lain, dengan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam, guru dapat memasukkan unsur kearifan lokal. Sedangkan sesuai dengan kodrat zaman, guru dapat menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran seperti yang ada pada layar depan. Nah, ini contohnya. Jadi unsur kearifan lokal bisa dikaitkan pembelajaran dengan sedekah laut, mantu moci, mengenalkan motif batik Tegalan. Ya, sedangkan kodrat zaman bisa menggunakan augmented reality, misalnya seperti barcode atau virtual reality yang katanya dengan 3 dimensi, atau media sosial seperti IG, TikTok, YouTube dan sebagainya. Lalu bagaimana penerapan CTL dalam pembelajaran? Mohon izin Bapak Ibu, kebetulan ini saya mengampu mapel bahasa Indonesia, maka ini ada sedikit contoh yang saya berikan dari mapel yang saya sampaikan kepada anak-anak, yang insya Allah dapat diadaptasi dan diterapkan untuk mapel yang lain. Tetapi sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, kita cek kembali apakah Bapak Ibu masih berkonsentrasi atau sudah mulai ngantuk mulai buyar. Kita cek di depan. Ya, ini kita akan melakukan tebak-tebakan tidak berhadiah. Tidak berhadiah. Apakah ini Bapak Ibu? Gambar
beruang berbadan pinguin. Ya, fokus ya. Lanjut, ini ada yang kedua. Gambar apakah ini? Gambar jawabannya adalah bebek berbadan gajah. Ya, soal terakhir, ini fokus. Ya, fokus. Ya, itu ada gambar orang sedang ngapain, kemudian ada sim dan ada bulan. Maka ketika dirangkai menjadi ya, tarik simpulan. Ya, jadi ya, hitam manis. Ya. Ya, jadi bagaimana kesimpulannya Bapak Ibu dari video di depan? Jadi ketika kita akan menilai sesuatu, sebenarnya kita belum dapat menilai dengan baik sebelum kita melihat gambaran seutuhnya. Maka kita perlu melihat dari berbagai sisi sehingga mendapatkan penilaian yang jelas dan pasti. Jadi jangan separuh-separuh. manusia, jumlah penduduk, bonus demografi, jarak, ideologi
geografis. Sebagai kita miskin. Takbir.